Mari kita bahas beberapa pertanyaan diskusi. Pertanyaan diskusi yang pertama, mengapa penggunaan animasi digital penting dalam pembelajaran, terutama untuk siswa di Indonesia? Penggunaan animasi digital penting karena visualisasi konsep yang abstrak membantu siswa untuk memahami konsep yang sulit seperti proses sains ataupun peristiwa sejarah. Selain itu, dapat juga meningkatkan minat dan fokus. Konten yang menarik secara visual biasanya lebih mudah untuk menjaga perhatian siswa dibandingkan materi teks biasa. Selain itu juga ada aksesibilitas, di mana dalam konteks Indonesia yang memiliki keberagaman budaya dan bahasa, animasi dapat menyampaikan materi secara universal dan mudah diterima. Pertanyaan diskusi yang kedua, bagaimana elemen interaktif seperti gamifikasi dapat meningkatkan motivasi belajar siswa? Elemen interaktif seperti gamifikasi meningkatkan motivasi belajar siswa dengan menciptakan rasa pencapaian, menciptakan kompetisi yang sehat, dan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Menciptakan rasa pencapaian dilakukan melalui fitur seperti poin, badge, dan leaderboard, memberikan penghargaan atas usaha siswa yang memotivasi mereka untuk terus belajar. Selain itu, kompetisi sehat melalui leaderboard mendorong siswa untuk bersaing dengan teman-teman mereka. Selain itu, pembelajaran yang menyenangkan seperti elemen permainan dan animasi yang lucu saat siswa menjawab benar membuat proses belajar lebih santai dan menyenangkan. Selanjutnya, pertanyaan diskusi yang ketiga. Apakah prinsip desain interaktif pada platform digital dapat diterapkan di sektor lain di Indonesia? Jika ya, bagaimana contohnya? Ya, prinsip desain interaktif dapat diterapkan di sektor lain, seperti e-commerce, perbankan digital, dan pemerintahan. Dalam e-commerce, prinsip desain interaktif dapat digunakan untuk navigasi intuitif dan fitur feedback visual yang memudahkan pengguna berbelanja online, seperti pada Tokopedia ataupun Shopee. Dalam perbankan digital, desain interaktif dapat memberikan pengalaman user-friendly terhadap aplikasi mobile banking yang dimiliki oleh bank, misalnya melalui animasi sederhana yang menunjukkan proses transfer uang. Selain itu, untuk pemerintahan dapat membantu aksesibilitas dalam layanan publik dengan aplikasi yang mudah digunakan dan ramah pengguna, seperti layanan pajak ataupun e-KTP. Selanjutnya ada pertanyaan diskusi yang keempat. Apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan di Indonesia seperti Ruang Guru dalam menerapkan animasi digital dan desain interaktif? Beberapa tantangan utama yang dialami adalah keterbatasan teknologi, di mana tidak semua penggunaan di Indonesia memiliki perangkat atau koneksi yang mendukung untuk melihat konten animasi ataupun interaktif. Selanjutnya adalah biaya produksi. Animasi yang berkualitas tinggi memerlukan investasi yang besar dalam hal perangkat lunak, tenaga ahli, dan waktu pengerjaan. Yang ketiga ada pula adaptasi pengguna, di mana beberapa pengguna, terutama di daerah pedesaan, mungkin kurang terbiasa dengan antarmuka yang interaktif atau kompleks. Dan pertanyaan diskusi yang terakhir, bagaimana Ruang Guru dapat meningkatkan efektivitas animasi digital dan desain interaktifnya di masa depan? Ruang Guru dapat meningkatkan efektivitasnya dengan melakukan personalisasi konten, dengan menggunakan data pengguna untuk menyajikan konten yang sesuai dengan kebutuhan individu, sesuai dengan topik yang mereka pelajari. Lalu ada peningkatan aksesibilitas, di mana mengoptimalkan aplikasi agar tetap berjalan di perangkat yang spesifikasinya rendah, ataupun dengan koneksi internet yang lambat. Selain itu, ada pula kolaborasi dengan pakar lokal, di mana mengembangkan animasi dan desain interaktif yang relevan secara budaya, melibatkan pakar pendidikan dan kreator lokal.